Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Rizka Andika serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Salma Herunisa dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Renewable Energy Grid Management yang mana menggunakan pemrograman Python. Nah, presentasi ini membahas gimana sih energi terbarukan ini tuh bisa dikelola dengan bantuan teknologi, khususnya melalui simulasi dalam bahasa Python untuk menghadapi tantangan adanya realitas cuaca dan permintaan energi yang dinamis. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan kebutuhan akan energi yang berkelanjutan, penggunaan sumber energi terbarukan seperti surya dan angin semakin gencar untuk dilakukan. Nah, namun tentunya ada tantangan besar dalam mengintegrasikan energi ini ke dalam jaringan listrik kita. Permasalahannya yaitu sederhana, yang dimana energi surya dan angin itu sifatnya adalah intermittent. Artinya, produksinya itu tidak selalu stabil. Matahari tidak bersinar selama 24 jam dan angin tidak selalu berhembus secara konstan. Nah, di sisi lain, permintaan energi dari rumah tangga dan industri itu tentunya harus selalu terpenuhi. Jika produksi energi terbarukan tiba-tiba turun, sementara permintaan tinggi, nah bisa terjadi adanya pemadaman listrik. Nah, selanjutnya lalu gimana nih kita bisa memastikan pasokan listrik tetap stabil dengan mengandalkan energi terbarukan? Jawabannya yaitu ada pada sistem manajemen grid yang cerdas. Nah, kita membutuhkan cara untuk memprediksi berapa banyak energi terbarukan yang akan dihasilkan, kemudian menyeimbangkan pasokan dan permintaan secara real time, kemudian memanfaatkan teknologi penyimpanan energi seperti baterai untuk menutupi kekurangan atau menyimpan kelebihan. Selanjutnya itu menggunakan pembangkit konvensional, misalnya seperti berbahan bakar fosil sebagai cadangan saat benar-benar dibutuhkan. Nah, kode Python yang akan kita bahas ini adalah simulasi sederhana yang tentunya dari sebuah sistem yang memang mencoba untuk menyelesaikan masalah dari tantangan ini. Nah, selanjutnya kita bedah gimana sih program ini bekerja. Nah, hal yang pertama dilakukan yaitu adalah pengambilan data awal atau input input program. Nah, di awal program kita meminta pengguna untuk memasukkan kapasitas maksimum dari setiap komponen dalam sistem grid. Nah, ini merupakan data yang memang bersifat statis atau tetap yang tidak akan berubah selama simulasi ini berjalan. Nah, grid underscore specs atau yang biasa digambarkan dengan kurung kurawal ini merupakan kamus dictionary di mana Python yang akan kita gunakan untuk menyimpan semua informasi kapasitas ini. Menggunakan kamus ini bisa memudahkan kita untuk mengakses data dengan nama yang jelas seperti solar energy capacity. Nah, input kita ini ada beberapa. Yang pertama itu ada kapasitas energi surya, yaitu berapa banyak listrik yang bisa dihasilkan panel surya Anda pada puncak. Kemudian kapasitas energi angin, yaitu seberapa banyak sih listrik yang bisa dihasilkan oleh turbin angin pada puncaknya. Kemudian yang ketiga ada kapasitas baterai, yaitu seberapa banyak energi yang bisa disimpan baterai. Yang keempat yaitu tingkat pengisian baterai, yaitu seberapa cepat baterai bisa diisi. Dan yang kelima tingkat pengosongan baterai, yaitu seberapa cepat baterai bisa dikosongkan. Dan yang terakhir adalah kapasitas pembangkit konvensional, yaitu kapasitas pembangkit cadangan Anda. Nah, selanjutnya untuk slide selanjutnya mungkin akan dibahas oleh rekan saya. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Ahmad Jabir dari Teknik Kimia 2024. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur yang kami gunakan di sini. Kami menggunakan dan kami membangun struktur dengan OOP atau Object Oriented Programming. OOP ini fungsinya untuk membuat template atau membuat sebuah dasar bagaimana kita ingin power grid yang kita sebagai objek studi kasus kita itu berperilaku. Misalnya dengan cara eh, menyesuaikan apakah energi yang dihasilkan dari renewable energy akan di-charge ke dalam baterai atau sebagainya. Nah, dari data-data yang diinput oleh user, di sini kita menentukan beberapa perilaku yang yang bisa untuk kita implementasikan pada power grid. Di sini kami bedah satu-satu untuk pembangunan struktur OOP. Kami mendefinisikan kelasnya dengan nama energy grid. Kelas itu adalah ibaratnya adalah blueprint di mana nanti selanjutnya akan dapat dipanggil kembali untuk menjalankan program ini sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Maaf di slide sebelumnya. Pertama kita mendefinisikan inisiasi dengan def init dalam kurung self grid specs. Ini adalah sebuah konstruktor yang dimana setiap kali kita membuat objek energi grid yang baru, maka fungsi ini akan dijalankan secara otomatis. Di bawahnya adalah komando untuk penyimpanan spesifikasi grid yang tadi di input sebelumnya, dan di bawahnya lagi adalah inisiasi awal data dinamis di mana level baterai yang di set di awal itu berupa baterai yang kosong. Selanjutnya solution implemented itu adalah hal-hal yang akan kita implementasikan yang berisi data-data dari eh, energi solar yang diprediksi dihasilkan, energi angin, dan juga menyesuaikan dengan permintaan energi yang akan diinput nantinya. Di sini kita juga meminta data berupa atau kita dapat menghitung dari input tersebut data-data yang sekiranya relevan untuk
penyimbangan ini. Yang pertama adalah renewable energy. Renewable energy ini adalah hasil dari penambahan atau penjumlahan dari energi solar yang diprediksi dan energi angin yang diprediksi. Lalu ada net energy atau energi bersih dari renewable energy ini yang merupakan kira-kira berapa energi bersih yang dihasilkan terlepas dari demand atau permintaan energi. Next slide. Di dalam OOP ini kita juga menggunakan eh, conditional selection dengan if, elif, dan else. Pada kasus pertama, jika renewable energy tersebut eh, memiliki surplus atau memiliki kelebihan dibanding dengan permintaannya, maka kita bisa menginstruksikan grid ini untuk charging baterai. Lalu, jika memang defisit atau ternyata energi yang dihasilkan itu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada, maka komandonya adalah discharge baterai dengan mungkin eh, baterai level yang tersedia. Namun, jika tetap defisit juga, maka pemenuhan energi dialihkan dengan menggunakan eh, pembangkit listrik konvensional. Jika tidak selain dari kedua kondisi tersebut, maka eh, energi generation atau penghasilan energi itu sudah memenuhi permintaan dan tidak perlu ada aksi yang dibutuhkan. Ini terjadi jika memang permintaan energi itu sama dengan jumlah total renewable energy. Next. Selanjutnya, fungsi yang kami juga minta di akhir adalah get current demand, di mana data ini akan digunakan untuk menggambarkan berapa energi yang kita butuhkan. Berikutnya juga ada receive irradiance input. Jadi kita menggunakan input berupa irradiance dari solar matahari, atau irradiance itu sendiri merupakan perbandingan antara solar matahari yang diterima oleh solar panel dengan jumlah luas solar panel tersebut. Next. Lalu kita juga minta data berupa kecepatan angin, di mana kita set beberapa parameter di sini. Eh, Angin yang bisa di input, data angin yang bisa di input adalah dari 0 sampai 25. Dan next, untuk data angin tersebut yang kita dapat gunakan untuk rate in-nya sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada turbin adalah di antara 3 sampai 20 meter per second. Jika kecepatan angin berada di antara 20 dan 25, maka hal tersebut akan menghasilkan energi angin yang paling optimal. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan looping oleh teman saya. Baik, terima kasih Jabir. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Al-Sasdi dari Departemen Teknik Industri Angkatan 2024 dan di sini akan menjelaskan kembali tentang looping data atau pengulangan. Nah, dari simulasi literasi atau looping ini, kita akan melakukan kembali tahapan-tahapan yang telah dijabarkan oleh Jabir secara berulang kali dengan periode 6 jam selama 24 jam. Jadi, kami akan mengulang sistem ini dari pukul 0, 6, 12, 18, dan 24. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana sistem akan beradaptasi seiring perubahan kondisi. Di setiap iterasi loopnya, kami akan meminta input irradiance atau kecepatan angin yang dengan data yang dinamis. Kemudian kita akan menggunakan fungsi prediksi energi untuk menghitung potensi energi surya dan angin. Kemudian kita meminta input energi demand terkini, dan terakhir kita akan menggunakan energy grid solution implemented untuk menjalankan otak sistem kita, membuat keputusan tentang bagaimana menyeimbangkan energi dan mencetak aksinya. Time skip one di sini digunakan untuk memberi jeda singkat agar kita bisa membaca output simulasi per jamnya. Kemudian dari setiap hasil-hasil per jam yang sudah kita dapatkan, kita memasuki ke bagian penyimpanan data. Penyimpanan data di sini kami menggunakan dua penyimpanan untuk data statis dan juga data dinamis. Yang pertama data statis disimpan dalam kamus grid and source specs atau kurung kerawal yang tadi kita sudah jelaskan di awal dengan diinisialisasi di awal program dan tidak berubah selama simulasi. Dan untuk data dinamis, yaitu self battery level di dalam objek energy grid, adalah contoh data dinamis yang terus diperbaharui dan akan kita gunakan untuk sebagai input dari penggunaan seperti current irradiance, current wind, speed, dan energy demand juga merupakan data dinamis yang akan kita gunakan dalam iterasi ini. Dan berikut adalah bagaimana ketika programnya sudah di running. Di sini terlihat bahwasannya kita menarik data-data dari current irradiance, current wind speed, current solar energy, dan current wind energy dalam setiap waktunya. Dari waktu 0, waktu ke jam ke-6, waktu jam ke-12, waktu ke jam 18, sampai simulasinya berakhir. Dalam kesimpulan, program ini adalah contoh dasar nama fungsional tentang bagaimana sistem manajemen grid energi diperbarukan dalam tempat bekerja dengan memprediksi produksi energi, memantau permintaan, dan menggunakan baterai serta pembangkit konvensional sebagai cadangan. Dari sini juga kami bisa mencapai pasokan listrik yang lebih stabil dan berkelanjutan karena disesuaikan dengan kondisi angin, kondisi suhu, kondisi solar, dan kondisi-kondisi tertentu dalam setiap satuan waktunya. Tentu saja, dalam dunia nyata, sistem ini akan jauh lebih kompleks dengan algoritma prediksi yang lebih canggih, tapi integrasi dengan pasar listrik dan kontrol otomatis yang sudah kami ciptakan seperti ini, kode ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami prinsip-prinsip utamanya dalam menarik kondisi yang optimal dan kondisi yang sesuai untuk pemanfaatan energi yang terbarukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.